nama saya Yanti Sri Rezeki. Saya dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Untan. S1-nya saya dari sini, S1 Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Untan. Kemudian S2 di tahun 2006 ya kalau nggak salah saya lanjut ke Monash University Australia dengan beasiswa Australian Development Scholarship yang sekarang menjadi Australian Award namanya. Kemudian 2011 saya melanjutkan S3 di US, especially di University of Rochester, New York, US, atas beasiswa Presidential PhD Fulbright. Dalam mempersiapkan berkas-berkas untuk melamar beasiswa ini tentunya kita stick to atau kita fokus dulu kepada memastikan apa saja yang diperlukan ya kan, dokumen-dokumen apa yang diperlukan. Biasanya berdasarkan pengalaman saya, dokumen-dokumen seperti yang pasti ijazah ya, transkrip nilai, nah itu harus ditranslate dulu dalam bahasa Inggris. Selain itu juga making sure bahwa kita yang namanya beasiswa luar negeri biasanya yang diminta adalah sertifikat English competence, baik itu IELTS, TOEFL, mungkin PTE ya dan sebagainya. Jadi itu of course kita penuhi dulu dengan nilai let's say minimal yang dipersyaratkan. Penting juga rekomendasi dari atau referees ya dari orang-orang yang mengetahui let's say record akademik kita seperti dosen pembimbing sebelumnya, kemudian pimpinan kalau kita bekerja dan sebagainya. Jadi intinya dalam mempersiapkan pemberkasan untuk melamar, intinya kita memastikan bahwa apa yang diperlukan itulah yang kita siapkan, dan ini biasanya tidak bisa dalam waktu yang singkat atau dekat dengan due date now. Jadi ada hal-hal tertentu yang jauh-jauh hari harus kita persiapkan. Sebenarnya sulit ya kalau mau bilang bahwa this one is more challenging than others atau others is less challenging. Kalau menurut saya bisa jadi semuanya challenging, pasti beasiswa apapun itu pasti challenging, dan level studi yang akan kita lamar juga mempengaruhi. Misalnya aplikasi untuk S2 tentunya beda dengan yang untuk S3 ya kan. Jadi kalau menurut saya semuanya challenging, tapi insya Allah teratasi dengan persiapan itu tadi. Ya, yang namanya kita kalau ingin mencapai sesuatu, terutama sesuatu hal yang besar ya seperti beasiswa ini, tentunya kita memaksimalkan usaha browsing ya ke website beasiswa yang ingin kita tuju. Selain dari website beasiswa itu sendiri, tentunya kita juga bisa bertanya atau membuka blogging atau ya blog penerima beasiswa atau alumni beasiswa tertentu. Itu mereka biasanya ada membuat blog untuk yang terkait dengan pengalaman mereka sewaktu melamar atau selama menjalani studi dengan dukungan beasiswa tertentu. Making sure yang namanya persiapan tidak dilakukan last minute, karena ini juga sangat menentukan. Misalnya di dalam berkas itu biasanya application form, ada poin-poin yang bisa memberikan nilai plus untuk kita sebagai pelamar. Misalnya kita sudah atau pernah terlibat dalam organisasi baik itu sosial maupun akademis di dalam kampus. Nah, hal-hal yang seperti itu, hal-hal poin plus apa yang bisa kita peroleh, nah itu bisa kita persiapkan seawal mungkin. Sertifikat kompetensi bahasa Inggris misalnya, itu juga tidak bisa mendadak kita persiapkan karena kita harus memikirkan juga waktu tunggu dan sebagainya. Kemudian tips yang lain selain membaca atau browsing di internet ya, blog dan sebagainya, kita juga bisa mengikuti seminar-seminar atau workshop ya yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga yang membahas tentang beasiswa ini, baik oleh satu beasiswa provider atau secara gabungan. Jangan mengumpulkan atau mensubmit aplikasi di due date atau dekat-dekat dengan hari penutupan, karena bisa saja sesuatu terjadi, entah masalah waktu pengiriman yang terkendala, atau mungkin kalau dikirimkan online tiba-tiba
website atau servernya ada gangguan dengan server karena semua mencoba masuk di last minute misalnya. Jadi hal-hal tersebut bisa dihindarkan untuk melakukan atau memasukkan berkas ini ya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tentunya menjaga kesehatan agar nanti pada saat interview kita bisa hadir, itu yang utama ya kan. Nah yang kedua, sebenarnya tidak ada urutannya seperti itu sih, semuanya penting. Yang pasti kita melihat kembali isian dari application form yang sudah kita submit. Jangan sampai kita tidak menguasai apa yang sudah kita tulis, atau jangan sampai nanti ketika ditanya itu berseberangan dengan apa yang sudah kita tulis dalam application form. Kemudian banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari internet itu ya, sumber-sumber di internet. Dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan apa yang umumnya ditanyakan ketika melamar beasiswa untuk melanjutkan kuliah di luar negeri atau sekolah di luar negeri. Kita mempersiapkan diri dengan mengetahui ya atau mempelajari apa sih kira-kira yang akan ditanyakan, kemudian berlatih untuk melakukan interview itu, doing mock interview kind of ya. Jadi kita bisa minta teman atau siapa, kita pura-pura melakukan simulasi interview. Jadi setelah itu bisa kita sama-sama evaluasi, minta feedback dari teman-teman ya kan, apa kira-kira yang kurang ketika menjawab tadi dari segala aspek, apa isi atau gesture atau apa. Nah itu kan hal-hal yang dinilai juga dalam interview. Bisa juga dengan menanyakan langsung kepada mungkin di sekeliling kita ada orang-orang yang pernah punya pengalaman beasiswa, interview dan sebagainya. Nah, itu menjadi sumber penting yang harus kita manfaatkan untuk atau dalam rangka persiapan kita untuk interview. Dress code ya dalam bahasa tubuh dan sebagainya yang kira-kira layak untuk disampaikan atau ditunjukkan kepada interviewers itu. Nah itu we have to know. Pasti ya, orang itu seberapa kali pun, baik itu pengalaman pertama, pengalaman ketiga kali atau kesekian kali, kalau mau di interview itu tentunya nervous itu tetap ada. Tapi biasanya itu hanya pada saat-saat awal kita memasuki ruangan. Kalau dulu seingat saya itu biasanya saya tentunya merasa gugup, deg-degan dan sebagainya. Apalagi biasanya kita tidak tahu siapa yang inside the room, who are our interviewers. Misalnya walaupun dibilang berapa orang, biasanya kita lupa juga ada berapa orang di dalam ini. Nah tiba-tiba harus duduk di situ, biasanya dikelilingi. Nah ini settingan dari interview juga kadang-kadang beda-beda. Ada yang misalnya kita seperti di sidang seperti itu, kita duduk di depan, kemudian interviewersnya di depan kita semua. Ada juga kayak misalnya round table seperti itu, mungkin untuk mengurangi juga anxiety level. Nah itu beda-beda, tapi yang pasti rasa deg-degan, kemudian bingung, khawatir nanti tidak dapat menjawab dan sebagainya, saya rasa itu sesuatu yang normal. Bahkan kalau dari pengalaman teman-teman saya ada yang terbiasa kalau gugup tuh bawahnya sakit perut misalnya, dan hal-hal itu mungkin harus kita antisipasi ya seawal mungkin ketika masuk, of course baca bismillah dulu, baca doa dulu ya untuk menenangkan diri, kemudian duduk dan jangan terlalu banyak melakukan gerakan-gerakan yang mungkin tidak perlu. Jadi mencoba untuk tenang. Nah, satu hal penting yang bisa membantu kita untuk mengurangi nervousness adalah penampilan kita ya. Jadi jangan terlalu berlebihan lah. Di depan interview itu kan malah bikin kita semakin panik dan sebagainya ya, ataupun yang dandanan yang seperti apa, entah bulu mata palsu tiba-tiba jatuh kan. Nah itu kan dalam interview juga nantinya akan mengganggu sekali. Jadi yang sewajarnya saja itu. Setiap providers, saya yakin mereka punya kekhasan tersendiri ya dalam hal yang ditanyakan. Tapi tentu saja yang namanya interview, baik itu untuk beasiswa atau melamar pekerjaan, biasanya ada hal-hal yang universal yang ditanyakan. Misalnya kalau ini kaitannya dengan beasiswa, yang ditanyakan adalah pasti yang pertama-tama adalah misalnya describe yourself atau describe who you are, seperti itu. Jadi
ada hal yang ingin diketahui dari cara kita mendeskripsikan diri kita sendiri, cara kita memandang diri kita sendiri. Kemudian hal-hal lain mungkin biasanya terkait dengan kenapa Anda tertarik dengan beasiswa ini misalnya. Nah itu kan kita tidak boleh simply say well karena it provides me with duitnya yang cukup besar atau lebih besar dari beasiswa ini. Saya rasa itu tidak bijak untuk menjawab seperti itu. Jadi we have to find something. Kita harus mempersiapkan jawaban yang let's say yang benar-benar sound scientific gitulah. Maksudnya kuat, yang bisa meyakinkan interviewers bahwa kita memang berniat untuk memilih beasiswa ini atas alasan yang benar-benar let's say kuat seperti itu ya. Jadi bukan alasan-alasan yang seperti dibuat-buat atau alasan-alasan yang tidak scientific seperti itu. Pertanyaan berikutnya biasanya kalau selain kenapa beasiswa ini, kenapa universitas ini, atau kenapa negara ini, kenapa kita memilih Australia misalnya dibanding dengan mungkin beasiswa lain di negara lain, kenapa memilih US instead of Europe misalnya ya. Nah jadi itu juga menjadi pertanyaan yang paling dan pasti ditanya. Kita tidak hanya simply menjawab well karena itu impian saya misalnya titik, no ya. Jadi kita harus mencari sesuatu yang kira-kira let's say menjual, atau karena sifatnya kan kita interview itu kan untuk meyakinkan interviewers yang menjadi wakil yang akan salah satunya akan menentukan keberhasilan beasiswa atau lamaran beasiswa kita, bahwa kita memang deserve the scholarship. Jadi jawabannya itu yang memang sedemikian rupa yang menunjukkan bahwa we know a lot and we have tried. Kita sudah banyak melakukan persiapan-persiapan yang sehingga kita yakin bahwa pilihan kita ini adalah benar dan memang tepat seperti itu. Jadi mereka harus tahu bahwa kita memang memilih beasiswa ini dengan alasan yang tepat, sehingga mereka nanti merasa we give the scholarship to the right person. Pertanyaan yang lain seputar kenapa bidang ini. Nah seperti itu. Nah ini nanti kaitannya juga dengan apa yang sudah kita isikan di application form ya. Jadi kalau kita application form itu terutama kalau PhD atau Masters by Research itu kan sudah sangat-sangat fokus kepada research ya. Jadi jangan sampai yang kita tulis di application form beda dengan yang kita sampaikan pada saat wawancara. Apa sih bidang atau topik penelitian yang Anda tertarik, yang rencana akan Anda lakukan di sana misalnya. Nah itu jangan sampai beda dengan yang kita tulis dalam application form. Kemudian kalau kaitannya dengan mata kuliah misalnya, biasanya ditanyakan kenapa ngambil di universitas ini misalnya. Nah itu pasti bisa kita kaitkan dengan karena misalnya mata kuliah ini di universitas ini sangat membantu saya dalam misalnya nanti kedepannya kontribusi saya di misalnya di tempat kerja saya dan sebagainya. Jadi membuat kaitan yang sangat tepat, kemudian menunjukkan juga at the same time bahwa kita sudah melakukan atau kita sudah mencari tahu tentang universitas yang kita tuju. Biasanya ditanyakan kira-kira seperti itu ya, apakah kendala yang akan Anda temui ketika nanti belajar atau kuliah di sini misalnya, seandainya nanti Anda lulus dalam beasiswa ini, kira-kira apa kendalanya dan bagaimana kira-kira Anda akan mengatasinya. Nah seperti itulah. Satu lagi adalah apa kontribusi Anda nanti setelah Anda menyelesaikan studi di sini misalnya. Nah itu menjadi beberapa pertanyaan utama di interview biasanya. Jadi saya rasa kalau pertanyaan sulit itu kalau sepanjang kita mempersiapkan diri, saya rasa tidak ada yang namanya difficult questions. Tadi kalau pertanyaan kenapa di universitas ini, nah beda halnya kalau kita sama sekali tidak melakukan persiapan ketika memilih universitas itu. Kita tidak ada browsing universitas di mana misalnya, atau mata kuliah yang ditawarkan apa, kita sama sekali tidak ada persiapan. Nah saya rasa setiap pertanyaan pun jadinya difficult questions karena kita lack of preparation. Ketika ditanya tentang research, tentunya tentang topik research yang saya ajukan, nah itu kan
Terus terang mungkin karena persiapan saya yang belum terlalu matang, sehingga ketika ditanya itu dicerca dengan berbagai pertanyaannya ya, apakah topik penelitian saya itu termasuk yang sedang tren, atau bahwa topik penelitian saya itu memang worth it, bukan worth it, maksudnya bisa dilaksanakan dan sesuai dengan konteks misalnya negara yang saya tuju pada saat itu, misalnya US ya. Nah, jadi pertanyaan sulit karena itu tadi, bahwa mungkin preparation saya yang mungkin di luar dugaan saya, bahwa pertanyaannya akan sangat-sangat mendalam tentang penelitian saya. Lumayan cukup dikejar juga pertanyaan tentang proposal penelitian saya. Untuk yang sedang berjuang atas scholarship hunters ya, kami atau saya ucapkan semoga berhasil, selamat berjuang. Ingat, jangan pernah putus asa. Satu kali gagal itu tidak apa-apa, selalu ada kesempatan berikutnya. So it's a matter of time. Good luck, prepare well, and hopefully Anda pada akhirnya berhasil. Terima kasih.